وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh dan jamaah salat subuh Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi banyak sekali kesempatan, kenikmatan sehingga bisa hadir di salah satu majelis yang kata Nabi, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillahi ta'ala, di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yatsluna kitabahu, perkumpulan itu diisi dengan membaca kitab-kitabnya, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengkaji makna ayat-ayat Al-Quran itu, kecuali Allah turunkan bagi mereka ketenangan. Itu yang pertama. Kemudian Allah juga liputi mereka dengan malaikat, wa khafat anhumul malaikah dzakarahumullahu fi man indah. Apa yang dilakukan oleh para malaikat itu mengaminkan semua doa yang dipanjatkan pada majelis yang mulia tersebut. Maka mengawali majelis kita ini kebetulan salah satu saudara kita, Ustadz Irfani, insyaallah akan melakukan tes ya, haji. Maka beliau tadi siap-siap pulang untuk PPIH. Kita doakan salah satunya, semoga hajat beliau dan hajat kita semua terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan majelis. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan lalu kita sudah bersama-sama mencoba sedikit membaca kisah penciptaan manusia yang pertama, di mana kita paparkan pekan lalu bahwa kisah dalam Al-Quran berbeda dengan catatan sejarah. Kisah juga berbeda dengan dongeng. Kisah Al-Quran itu cerita tentang masa lalu yang betul-betul terjadi, faktual, sesuai dengan kondisi kenyataannya dulu, bukan karangan-karangan, bukan hayalan-hayalan. Tetapi Al-Quran tidak mendetailkan tokoh-tokohnya, tapi Al-Quran lebih detail terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan kita dituntut untuk mencari hikmah, mencari ibrah dari kisah-kisah tersebut. Maka sering kita temukan dalam Al-Quran ada banyak kisah diulang di berbagai tempat, tapi redaksinya beda-beda. Kisahnya sama, tapi redaksinya beda-beda. Kenapa? Karena memang tujuannya, ibrah yang ingin digapai beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sehingga ketika kita membaca satu kisah, walaupun ceritanya mirip-mirip dalam Al-Quran, kisah Nabi Adam ini nanti dikisahkan di tempat lain, tetapi di tempat manapun ia dikisahkan, di situ ada pesan, ada ibrah yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yaitu keunikan Al-Quran salah satunya. Pekan lalu kita sudah membahas bagaimana ketika Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberitahu informasi penciptaan itu kepada malaikat. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya, malaikat ini nanti akan banyak ditugaskan mengurusi urusan manusia. Maka karena malaikat ditugaskan untuk mengurusi urusan manusia, maka Allah beritahu dahulu sebelum diciptakan. Setelah itu ya, malaikat kemudian menyampaikan pendapatnya, dan ternyata pendapat itu salah, karena ternyata untuk menjadi khalifah di muka bumi ini tidak cukup dengan ibadah, tapi juga harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Maka harus beriringan.
Keimanan dan ilmu pengetahuan itu harus senantiasa beriringan. Bahkan Allah berulang kali mengajak kita untuk memikirkan penciptaan dunia ini. Allah suruh kita melihat unta, Allah suruh kita melihat langit, Allah suruh kita melihat gunung. Bukan cuma melihat, tapi memikirkan. Dari memikirkan fenomena-fenomena alam, hukum-hukum alam itulah nanti muncul ilmu pengetahuan yang baru, yang banyak, luar biasa. Kita bahaskan kemarin, dengan melihat pohon yang bisa bergelinding karena bulat, maka manusia bisa menciptakan roda. Nanti semakin lama roda ini efektif tapi tidak efisien. Kenapa? Karena bulatnya tidak sempurna. Ya, kemudian bahannya juga sulit. Ya, dan dalam kondisi jalan tertentu sulit dilewati, maka semakin dikembangkan, dicari yang bisa keras tapi tetap elastis, maka dicarilah dari bahan karet dan seterusnya, berkembang terus. Memperhatikan bagaimana laut itu menguap terus menerus, maka bisa muncul, oh ternyata air kalau dipanaskan dia bisa menghadirkan uap. Nah, uap itu yang bisa menggerakkan mesin. Nanti muncullah revolusi industri 2.0, penemuan mesin uap. Ini yang pertama yang merubah semua kerja kita, dan begitu seterusnya. Jadi memanfaatkan ilmu pengetahuan ini harus sejalan dengan keimanan. Kenapa? Karena kalau ada ilmu pengetahuan tidak diiringi dengan keimanan, ini bisa berbahaya. Bisa merusak sistem yang sudah ada di alam dan seterusnya. Ada iman tapi tidak ada ilmu pengetahuan juga berbahaya. Ada imannya ada tapi tidak ada ilmu pengetahuan, ya bahaya. Bagaimana mau beribadah, bagaimana mau mengelola alam? Ya. Itu yang kita pelajari dari pekan yang lalu. Maka pada ayat ke-34 ini Allah melanjutkan kisah penciptaan manusia tersebut melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa id qulna, wa id, ayat ini dimulai dengan ungkapan wa id. Maknanya wa dan, menunjukkan bahwa ayat ini masih juga berkaitan dengan ayat sebelumnya. Itu artinya ingatlah suatu masa dahulu sudah pernah terjadi. Ada makna yang tidak muncul, yakni wadhkur id. Dari mana? Dari ayat lain ternyata Allah ada menggunakan wadhkur id. Wa id qulna, dan ingatlah. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad dan juga untuk disampaikan kepada kita semua. Dan ingatlah satu peristiwa dahulu sudah pernah terjadi pada satu masa. Qulna, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikah, kepada para malaikat. Malaikat ini makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan mereka tidak pernah membangkang perintah Allah. Apapun yang diperintahkan mereka lakukan. Itu malaikat. Wa id qulna lil malaikah, ketika Allah perintahkan untuk para malaikat apa? Usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada dua makna. Yang pertama sujud tahiyyah. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud ibadah itu hanya layak diarahkan, ditujukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk selain Allah, maka sujudnya adalah sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Bukan sujud inhina, sujud yang menurunkan muka sampai ke lantai, bukan yang itu. Ya, sujud seperti sujudnya ya kalau mau digambarkan mirip-mirip membungkuknya orang Jepang lah. Orang Jepang membungkuk itu untuk menghormati. Begitu pula kata para ulama, sujudnya Nabi Yakub dan 11 orang anaknya, Nabi Yakub, istrinya dan 11 orang anaknya kepada Nabi Yusuf. Itu juga bukan sujud tahiyyah. Bukan sujud
bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Ya. Kalau sujud penghormatan boleh. Ya, Nabi Yusuf, saudaranya sujud, tapi sujudnya bukan sujud ibadah, bukan menyembah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kalau kita sekarang, kalau hari Senin ada upacara, ada bendera lagi dinaikkan, itu bendera itu lambang saja. Sebenarnya yang dibawa oleh bendera itu kebangsaan kita, negara kita. Maka kita pun menghormat. Itu namanya sujud tahiyyah, penghormatan. Jangan pula dikatakan kita menyembah bendera. Tidak ada satupun dari kita yang menyembah bendera. Tapi ketika bendera itu dinaikkan, berarti martabat bangsa lagi dijunjung tinggi. Maka kita pun memberikan penghormatan. Sujud tahiyyah. Ya. Ada pendapat kedua bahwa malaikat betul-betul sujud. Sujud inhina, tapi bukan sujud kepada Nabi Adam, tetapi ij'alu Adama qiblatan. Jadikan Nabi Adam itu kiblat untuk sujud kepada Allah. Ada pendapat ulama yang kedua begitu. Ya sama, kita kalau ke Masjidil Haram, kita sujud mengarah sujudnya kepada Ka'bah. Apakah kemudian kita menyembah Ka'bah? Enggak. Kita menjadikan Ka'bah itu arah sujud, menjadikan Ka'bah itu kiblat. Nah, sama ada pendapat ulama yang kedua. Jadi yang pertama mengatakan, oh sujudnya ini sujud tahiyyah, menghormat kepada Adam. Tapi yang kedua mengatakan sujudnya tetap kepada Allah, tapi sujudnya menjadikan Nabi Adam arah sujudnya, arah kiblatnya. Ya, sama saja. Mau diambil yang manapun, intinya bahwa malaikat ini bukan disuruh menyembah Nabi Adam, tapi malaikat itu disuruh menyembah Allah dengan cara mematuhi perintah Allah. Salah satu perintah Allah sujud kepada Nabi Adam, yaitu sujud tahiyyah. Fasajadu, fa. Kalau ada ungkapan fa maknanya maka, tetapi makanya ini terjadinya begitu cepat. Beda kalau summa. Summa juga bisa diartikan maka, tapi summa ini bisa agak lama, butuh proses, baru. Ya. Allah menghidupkan kita, summa yumitukum. Summa, kemudian mematikan. Nah, ini proses menghidupkan kemudian mematikan ini butuh waktu yang lumayan lama. Tetapi kalau disebut fa, maka saat itu juga begitu ada perintah fasajadu, saat itu juga malaikat langsung sujud semuanya. Illa iblis. Nah, illa di sini ulama mayoritas mengatakan bukan kecuali maknanya. Ya. Ini istisna, tapi istisna munqati. Ya, dimaknai akan tetapi. Contohnya begini. Semua murid datang kecuali Ahmad. Berarti itu istisna munfasil. Ahmad itu adalah murid. Ahmad adalah murid. Kalau begitu, kalau memahaminya begitu, berarti iblis itu bagian dari malaikat. Dan ini ulama tidak mau memahami begitu. Karena malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Ada juga istisna munqati yang kedua. Semua murid datang, akan tetapi gurunya belum datang. Ja'at tullabu illa ustaz. Semua murid datang, tetapi gurunya belum datang. Nah, gurunya ini apakah bagian dari murid? Bukan. Beda. Sama dengan kasus ayat ini. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, akan tetapi ada satu entitas yang tidak mau sujud. Siapa itu? Itulah yang namanya iblis. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur. Kalau jin itu golongannya iblis, itu diciptakan dari nar. Wal janna khalaqnahu min qablu bin naris samum. Ya, ini karena perkara agak gaib, agak beda pendapat ulama. Ada mengatakan iblis itu moyangnya jin. Apa namanya? Induknya jin. Ada yang bilang iblis itu bagian dari jin. Ya, ini perkara gaibiat, tidak perlu terlalu detail lah kita. Yang jelas bahwa iblis itu masuk golongan yang aljan, yang tidak bisa kita lihat. Iblis itu tidak bisa kita lihat kecuali dia mau menampakkan dirinya.
Itu Al-Quran mengatakan gitu, ya, bahwa jin, iblis dan kelompok-kelompoknya itu innahu yarakum huwa, iblis dan kelompoknya itu wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, melihat, mengawasi, memperhatikan kita dari tempat yang tidak bisa kita lihat. Al-Qur'annya bilang begitu, ya. Fitrahnya, normalnya kita tidak bisa lihat iblis dan jin tersebut. Kalaupun ada yang melihat, berarti dia menampakkan dirinya. Dan ada beberapa kasus memang di mana ada manusia yang memiliki keistimewaan bisa melihat. Ya, dalam riwayat Khalifah Umar diantaranya bisa, ya, melihat entitas jin. Nabi Muhammad juga bisa, Nabi Sulaiman juga bisa. Tapi peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu hati-hati. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa ada macam-macamnya kalau kita buka dalam akidah. Ada yang namanya mukjizat. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Jadi tidak bisa jadi dalil umum. Para nabi ada yang bisa melihat jin. Nabi Muhammad SAW bukan cuma melihat, ngajarin jin. Dalam riwayat ada Nabi pernah hilang beberapa jam, sahabat nyari tidak ketemu di mana Nabi. Setelah Nabi pulang, Nabi muncul, ditanya dari mana Nabi? Oh, tadi saya ngajarin kelompoknya jin, ada yang mau belajar Quran. Itu Nabi. Nabi Sulaiman dia memerintahkan jin. Ya, bukan ngajarin kalau Nabi Sulaiman, merintah. Disuruh bangun bangunan, disuruh jadi tukang, disuruh jadi mandor, itu jinnya. Nabi Sulaiman ngeliatin aja. Sampai jin-jinnya itu masih buat bangunan-bangunan, Nabi Sulaiman ngeliatin di balik berdiri di tongkatnya. Ternyata Allah wafatkan beliau dalam kondisi berdiri, masih mandangin jin tuh lagi kerja. Jadi Nabi Sulaiman meninggalnya berdiri, nyenderan di tongkat. Lama, jin masih aja kerja, tidak ada stop-stopnya, tidak ada berhenti-berhentinya. Kenapa? Karena takut ada Nabi Sulaiman ngeliatin. Terus tiba-tiba tongkatnya Nabi Sulaiman dimakan rayap. Jadi tongkatnya patah, Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Barulah saat itu jin tahu kalau Nabi Sulaiman sudah lama meninggal. Apa kata jin? Kalau kami mengetahui yang gaib, tentu kami tidak akan melakukan kehinaan begitu lama. Itu Al-Quran bilang begitu. Kalau kami tahu yang gaib, apa yang gaib? Salah satunya waktunya ajal. Kalau mereka tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, mereka tidak akan bangun bangunan itu terus menerus, tidak ada berhentinya. Ternyata jin pun tidak tahu perkara-perkara yang gaib mutlak. Ya, ingat kita sudah bahas ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Yang kedua, ada kejadian luar biasa yang terjadi pada hamba-hamba Allah yang solih, wali-wali Allah. Sahabat itu wali-walinya Allah. Jangan dikira wali Allah itu cuma wali songo. Sahabat itu karomahnya lebih banyak. Nah, kejadian luar biasa yang terjadi pada para hamba Allah yang solih namanya karomah. Kalau kepada Nabi namanya mu'jizat. Kalau hamba Allah yang solih namanya karomah. Maka banyak sahabat yang bisa ngusir jin, nangkep jin, segala macam, itu banyak. Di antara karomah ada riwayat, walaupun riwayatnya tidak kuat. Khalifah Umar itu pernah mengutus namanya Sariyah bin Zaid. Sariyah ini diutus untuk mimpin perang ke daerah Sasanid. Sasanid itu ya sudah di daerah Persia. Ya, jadi Persia sudah mau hancur pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Hampir semua kantong-kantong kekuasaan Persia itu diserang pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi masa Umar bin Khattab itu perang lawan Persia, sisa-sisa Persia, perang lawan Romawi. Nah, yang diutus ke Persia ini banyak. Di antaranya ada yang perang di daerah lembah. Daerah lembah, perbukitan, musuhnya sembunyi di atas gunung, di atas bukit. Sehingga kesulitan timnya Sariyah bin Zaid ini kesulitan nyari. Hari itu hari Jumat. Khalifah Umar lagi khutbah. Ketika sedang khutbah, tiba-tiba beliau teriak. Kata beliau, Sariyah al-Jabal. Ya, Sariyah al-Jabal. Hai Sariyah, musuhmu di gunung. Itu jaraknya perjalanan kurang lebih 2 bulan baru sampai ke Persia. Tapi Khalifah Umar lagi khutbah teriak begitu, musuhmu di gunung, cari di gunung itu.
Ternyata sekian bulan setelah peperangan, Syariah pulang cerita kepada Khalifah Umar, ya Khalifah Umar, kami menang, dan hari itu ketika menang itu terjadi ketika hari Jumat. Kami susah nyari musuh, sampai suatu ketika saya dengar mirip betul suaranya dengan suara antum Khalifah, suara Khalifah Umar mirip betul, nyuruh kami nyari musuh di gunung. Padahal Khalifah Umar lagi khutbah Jumat di Madinah. Jauh. Kenapa bisa terjadi? Ini namanya karomah. Dan karomah itu bukan cuma pada para wali-wali songo yang kita kenal. Sahabat itu karomahnya luar biasa. Sahabat itu lebih wali daripada wali songo. Maka jangan heran ketika ada riwayat-riwayat Sayyidina Ali ketika Khalifah Umar sudah mau dimakamkan, sudah wafat, Sayyidina Ali minta kepada Allah, ya Allah, saya itu penasaran, Khalifah Umar ini manusia paling garang di dunia ini. Setan pun takut. Kalau ada jin mau lewat, Khalifah Umar lewat, dia milih jalan lain, kata Sayyidina Ali. Saya mau lihat dia berani tidak ngelawan malaikat. Malaikat Munkar Nakir itu berani tidak Khalifah Umar. Maka dibukakan, dikasyafkan oleh Allah. Ternyata apa yang terjadi? Ketika ditanya, man rabbuka? Kata Khalifah Umar, jangan keras-keras. Saya ini kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini sahabatnya Rasulullah. Jangan keras-keras kalau sama sahabat Rasulullah. Malaikat aja masih digituin sama Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Ini karomah. Banyak kejadian luar biasa yang terjadi pada hamba-hamba Allah yang mulia, yang salih. Ada juga nanti namanya irhas. Irhas ini kejadian luar biasa bagi manusia yang belum ditetapkan kenabiannya. Belum diangkat jadi nabi, tapi sudah ada peristiwa luar biasa. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dari bayi sudah bisa ngomong. Itu bukan mukjizat, itu namanya irhas. Kejadian luar biasa untuk calon nabi. Nabi Muhammad dalam riwayat usia 6 tahun dadanya dibelah, belum jadi nabi. Kita paham kan sejarah Nabi diangkat jadi nabi usia 25, Nabi diangkat jadi Rasul usia 40. Nah, 6 tahun dadanya dibelah. Dicuci pakai zam-zam dan sebagainya. Itu namanya irhas. Banyak kejadian luar biasa. Ada juga nanti bentuknya ma'unah. Ma'unah itu kejadian luar biasa yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang solih, bukan wali, tapi hamba-hamba Allah yang solih. Ya, mestinya kata dokter, ini sudah tinggal 3 hari lagi Pak, wafat, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. Ternyata karena banyak amal solihnya, 3 hari kemudian dokternya yang wafat, dianya hidup sampai masih puluhan tahun. Ini ma'unah. Ada lagi yang terakhir namanya istidraj. Istidraj itu kejadian luar biasa juga, tapi terjadi pada hamba Allah yang membangkang, yang kafir. Ada orang tidak sholat tapi bisa jalan di atas air, itu bukan ma'unah, itu bukan mukjizat, bukan irhas, bukan karomah, itu namanya istidraj. Ya sama, babnya kita kan melihat iblis, melihat jin tadi, kita lihat saja. Kalau orangnya alim, ahli ibadah, bisa jadi dia bentuk ma'unah, bisa jadi dia bentuk karomah kalau memang dia wali. Bisa jadi kalau pada Nabi itu kasusnya adalah mukjizat, tapi kalau ibadahnya tidak benar, tapi bisa melihat jin dan sebagainya, itu istidraj. Normalnya manusia tidak bisa melihat iblis dan keturunannya. Illa iblis. Jadi malaikat semua sujud, tapi iblis tidak mau. Kenapa iblis ada di antara malaikat? Kata para ulama, iblis ini dulunya itu taat kepada Allah. Ya. Namanya banyak. Ya. Iblis itu pernah disuruh jaga langit pertama, langit kedua, langit ketiga, beda-beda namanya. Nanti di langit pertama namanya Al-Abid, kadang namanya Al-Khazin, nanti di langit ketujuh namanya Azazil, di Lauhul Mahfud namanya Iblis. Nah, ketika bersama malaikat, dalam riwayat semua ibadah yang pernah dilakukan oleh malaikat sudah pernah dilakukan oleh iblis. Jadi ibadah malaikat itu beda dengan kita. Ada yang Allah suruh sujud, sujud aja, tidak bangun-bangun. Allah suruh ruku saja. Allah suruh manggul aras saja. Memikul aras. Dia tidak seperti manusia bisa banyak jenis ibadahnya, enggak. Nah, iblis itu semua ibadah yang pernah dialami oleh malaikat sudah pernah dirasain. Jadi saking begitu taatnya, bahkan ada yang mengatakan menjadi pimpinannya para malaikat, bergabung dengan malaikat walaupun bukan malaikat. Jadi
Gambarannya begini. Kalau ada satu majelis, misalnya namanya majelis ulama. Ulama lagi ngumpul semuanya. Tentu di tengah para ulama yang hadir, ada yang bukan ulama, pasti ada tukang sonnya, pasti ada office boy-nya, yang tukang bersih-bersihnya, ada panitianya yang bukan ulama. Tapi ketika menteri misalnya disuruh memberi sambutan, maka yang disambut yang kami hormati para ulama. Masuk semua para ulama. Iblis karena bergabung dengan malaikat, maka ketika dipanggil usjudu, semua malaikat sujud, maka termasuk juga dengan iblis tersebut. Ya, maka biasa kita dengar pepatah, kalau orang berkawan dengan minyak wangi, paling tidak wanginya juga akan ketempelan. Ya, maka berkawan dengan orang-orang baik, insya Allah paling tidak dipanggil juga dengan orang baik. Kayak tadi kita berteman dengan ulama, ikut duduk saja, ada ulama lagi ngumpul, yang kami hormati para alim ulama, kena juga kita. Walaupun kitanya tidak alim, tapi ngikut aja, gabung aja dengan para alim ulama, para kiai. Aba wastakbar. Iblis tidak mau sujud itu karena enggan, wastakbar, dan dia sombong. Nah, ini yang paling bahaya. Ya, kita tuh diingatkan betul-betul agar tidak melakukan kesombongan. Ya, kata Nabi, tidaklah masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada mithqala dzarrah, sekecil biji sawi kesombongan di dalam dirinya. Apa itu sombong? Sombong itu kata para ulama ada dua cirinya. Yang pertama, batarul haq wa ghamtun nas. Yang pertama, menolak kebenaran. Ya. Yang datang dari Allah pasti hak. Perintah Allah untuk sujud itu pasti hak. Perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam itu pasti hak. Maka kalau ada yang tidak mau sujud, maka itu berarti batarul haq, menolak kebenaran. Ini juga hati-hati. Ya, ini juga pelajaran bagi kita. Kadang-kadang dalam majelis mungkin ada silap lidah, terus disampaikan, oh ada pendapat lain begini, ya itu kebenaran, jangan ditolak. Itu namanya batarul haq, yang pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia, menganggap remeh orang lain, menganggap diri kita lebih baik. Itu hati-hati, apapun bentuknya. Maka kuncinya dua. Kalau dalam hati kita ada yang menyampaikan kebenaran, tapi kok hati kita menolak, hati-hati. Mungkin lagi ada penyakit kiber di situ, penyakit sombong. Wah, saya dulu belajar enggak begitu. Ya mungkin kita belajarnya belum banyak. Orang udah baca lebih banyak. Ya. Hati-hati. Batarul haq ini bahaya. Ya. Batarul haq ini biasanya menyerang orang-orang yang sudah belajar. Karena dia sudah punya pengetahuan, maka ketika ada kebenaran disampaikan, dia menolak. Hati-hati. Ini yang pertama. Termasuk batarul haq itu, ada orang, ada kelompok misalnya mau kajian kalau dari kelompoknya saja yang ngisi. Hati-hati. Padahal dari kelompok lain pun yang dikaji ya sama Al-Quran juga, Al-Haq juga. Hati-hati, jangan sampai karena sikap kita yang terlalu, kami hanya mau nerima kalau penceramahnya dari kelompok kami. Kalau dari kelompok lain, walaupun Islam juga kami tidak mau. Hati-hati. Bisa jadi bagian dari batarul haq. Dan itu bagian dari kesombongan. Yang kedua, wa ghamtun nas, merasa manusia lain lebih rendah daripada kita. Itu batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Apa merendahkan orang lain? Dia masih kecil, ilmunya belum banyak. Hati-hati. Dia masih kecil, dosanya belum banyak. Lebih banyak kita dosanya. Oh, dia sudah tua, dosanya lebih banyak. Oh, enggak begitu melihatnya. Dia sudah tua, berarti amalannya sudah jauh lebih banyak dari kita. Caranya begitu. Melihat yang lebih kecil, oh dosanya belum ada. Enggak seperti kita yang banyak dosa, maka dia lebih mulia dari kita. Yang lebih tua, oh sudah sepuh usianya, berarti ibadah kepada Allah jauh lebih banyak, puasanya sudah jauh lebih banyak, tahajudnya jauh lebih banyak daripada kita. Maka kepada yang tua pun harus
kita hormati. Hati-hati. Wa ghamtun nas. Aba wastakbar, apa penolakan dan kesombongannya iblis? Ya, ada orang mengatakan di luar sana, iblis itu cuma satu, dia tidak mau sujud kecuali kepada Allah, maka tidak mau sujud ke Adam. Hati-hati, bukan begitu. Ya. Justru ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan itu adalah perintah Allah, maka itu adalah batorul haq. Itu kesombongan. Dan kesombongan itu diucapkan oleh iblis. Apa katanya? Ana khairum minhu. Kata iblis, aku tidak mau sujud ke Adam. Kenapa? Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api yang cahayanya bisa menerangi, yang apinya bisa dimanfaatkan untuk memanaskan sesuatu. Kalau gelap dihidupkan maka terang bisa ngelihat. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau jadikan dia dari tanah. Nah, hati-hati. Jadi kesombongan iblis itu merasa dirinya asal penciptaannya jauh lebih baik. Lah kalau kita sekarang, ya bentuk-bentuknya bisa macam-macam. Wah, saya tidak mau duduk dengan orang itu. Saya keturunan raja, saya keturunan bangsawan, dia keturunan orang biasa. Ya, apa bedanya dengan iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa bedanya? Ya, ada orang, oh saya keturunan orang kaya, dia keturunan orang miskin, tidak mau saya berkawan dengan dia. Apa bedanya kita dengan iblis kalau begitu? Ya. Hati-hati. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan dalam pengetahuan Allah, walaupun iblis ini beribadah segala macam, tapi ilmunya Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Wa kana minal kafirin, dalam pengetahuan Allah, sebelum peristiwa itu pun iblis itu golongan yang kafir, menutup dirinya, tetapi ketika peristiwa itu terjadi, nampaklah kekafirannya. Begitu maknanya. Wa kana, dan sejak dulu iblis itu dalam pengetahuan Allah memang kafir. Tapi pada peristiwa tersebutlah baru nampak kekafirannya. Dulunya tidak nampak. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam, dan kami perintahkan setelah iblis tidak mau sujud kepada Allah, menyampaikan alasannya yang penuh kesombongan, kemudian iblis diusir dari surga. Iblis diusir dari surga, dan saat itu iblis minta kepada Allah, ya Allah, kalau begitu saya tidak apa-apa diusir, tapi saya minta satu. Apa satu itu? Iblis dan keturunannya itu tetap aman, tetap tidak mati sampai hari kiamat. Iblis minta, kalau begitu saya jangan dimatikan sampai hari kiamat, dan Allah menyetujui. Maka kata iblis, la ughwiyannahum ajma'in, maka saya pasti akan goda anak keturunan Adam semuanya. Bagaimana godanya? Summa la'atiyannahum min baini aydihim, saya akan datang menggoda terang-terangan dari depan. Apa terang-terangan dari depan? Kalau kita sekarang, kita punya jabatan, kita punya posisi, tiba-tiba datang orang mau tender, ngasih uang, Pak lulusin tender saya. Hati-hati, datang dari depan dia. Wa min khalfihim, kadang-kadang tidak berhasil dari depan. Oh, tidak mau, saya ini berintegritas dan sebagainya, maka datang dari belakang dia. Apa dari belakang? Pulang ke rumah, istrinya, ayo Pak ganti mobil tuh udah rusak. Anaknya, Pak saya mau kuliah di luar negeri, tidak ada biaya. Dikasih motivasi untuk mencari alasan-alasan untuk berkhianat kepada negara, kepada bangsanya. Tidak bisa dari belakang, tidak bisa dari depan. Wa an aimanihim, datang dari kanan. Ya, kiasnya kalau dari kanan, datang dari rekan bisnisnya, datang dari rekan kantornya, dan sebagainya. Tidak berhasil dari kanan, datang dari kiri. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, datang dari lawan bisnisnya, datang dari lawan politiknya, banyak macam-macam. Dan kalau godaan setan, kata para ulama, godaan setan itu tidak spesifik menggoda apapun, yang penting kita jatuh kepada kemaksiatan. Itu godaan setan. Beda dengan godaan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu godaannya spesifik.
Contoh, kalau hawa nafsu kita punya nafsu, punya keinginan besar, misalnya ingin menjadi apa? Ya sebut saja misalnya anggota dewan lah, anggota dewan misalnya. Dan maunya anggota dewannya DPR RI pusat. Nah kalau nafsu itu pokoknya kejar sampai dapat, itu godaannya nafsu. Kalau godaannya datang dari setan, yang penting di posisi mana saja, yang penting menjabat. Tidak harus di DPR, bisa di tempat yang lain. Itu godaannya setan. Bedanya begitu. Kenapa? Karena setan datang dari depan tidak bisa, datang dari belakang tidak bisa, dari kanan tidak bisa, dari kiri tidak bisa. Dan itu terus menerus sampai hari kiamat. Digoda terus menerus. Maka selalu di awal selalu kita sampaikan, kenapa dalam setiap perkara yang baik kita selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena dalam setiap perkara itu selalu kita ada potensi untuk digoda dan diganggu oleh syaitan. Maka setelah syaitan diusir, setelah iblis itu diusir, Allah berfirman, wa qulna ya Adam, kami perintahkan kepada Adam, wahai Adam, uskun anta, diamlah, mantaplah engkau di surga, wa zawjuka, dan tempatkan pula istrimu di surga. Al-Quran memerintahkan yang nyuruh nyari tempat, yang nyuruh nyari nafkah itu suaminya. Dan suaminya bertanggung jawab menyediakan tempat untuk istrinya. Makanya yang disuruh, uskun anta, Adam, tinggallah engkau di surga, dan berikan tempat tinggal untuk istrimu di surga juga. Wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan, dan makanlah sepuasnya apa yang ada di surga itu, haitsu syi'tuma, dimanapun dan kapanpun, makan sepuasnya. Wala taqraba, tapi satu, jangan dekati satu buah pohon. Kata para ulama ada menyebut namanya pohon an-nakhlah, an-namlah, al-kirmah, atau banyak pohon lain sebutannya. Ya, tidak harus wajib bagi kita untuk mengetahui. Yang penting Nabi Adam dilarang mendekati sebuah pohon. Sebenarnya yang dilarang itu adalah memakan buahnya. Tapi karena Allah sangat sayang kepada manusia, Allah itu melarang kita mendekati perbuatan dosa, agar tidak terjerumus kepada perbuatan dosa tersebut. Nabi Allah melarang jangan dekati. Kenapa? Kalau sudah didekati nanti muncul nafsu, muncul keinginan. Maka dekati saja jangan. Dan Allah selalu melarang kita melakukan hal-hal itu. Jangan mendekati perbuatan dosa itu, didekati aja jangan. Fatakuna minal zalimin, kalau masih didekati kemudian terjerumus kepada dosa-dosa tersebut, maka kamu akan terjerumus dalam bahaya dan menjadikan kamu orang-orang yang zalim. Demikian kurang lebih 2 ayat terkait bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk sujud. Semua malaikat sujud, tetapi ada yang tidak mau sujud, namanya iblis. Dan karena itu iblis diusir. Selanjutnya Allah menempatkan Nabi Adam di surga. Surga yang mana? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan surga yang nanti dijanjikan oleh Allah, surga balasan. Kenapa? Karena kalau orang sudah pernah merasakan nikmatnya di surga, maka keinginan untuk kembali itu semakin besar. Sudah tahu nikmatnya surga, maka ketika diusir, diturunkan dari surga, punya keinginan untuk kembali ke sana. Tetapi bedanya surganya Nabi Adam itu surga ujian. Kalau surga ujian masih ada larangan di situ. Sementara surga yang dijanjikan untuk orang beriman itu namanya surga balasan. Nanti tidak ada lagi larangan sama sekali, silahkan mau melakukan apapun. Ada juga ulama mengatakan ini surga yang beda, tapi ini pendapat yang kecil, tidak diikuti oleh banyak ulama. Mayoritas ulama mengatakan surga yang Allah janjikan nanti. Cuman bedanya satu, surga dulu surga ujian, surga nanti itu adalah surga balasan. Kurang lebih itu. Monggo kalau masih ada yang ingin kita diskusikan, ingin kita perdalam, silakan. Monggo, masih ada kesempatan. Ya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa min kulli hadabi yansilun. Para ahli berbeda pendapat. Apakah Ya'juj dan Ma'juj ini golongan manusia atau golongan dari makhluk yang lain? Ya. Akan tetapi ya, kalau kita kaji kajian-kajian tanda-tanda kiamat, ada yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu ya juga sama golongan manusia sebenarnya. Golongan manusia satu bangsa yang ada ciri-cirinya khusus, yang mereka dulu merusak, kemudian ketika masanya Zulkarnain, beliau bangunkan penghalang bagi Ya'juj Ma'juj, dan nanti ciri kiamat yang terjadi nanti salah satunya adalah ketika sudah mereka keluar dari penghalangnya tersebut. Ada juga yang mengatakan dia bukan dari golongan manusia, mungkin dari golongan jin yang bisa jadi yang dulunya merusak dan segalanya, kemudian ditutup oleh Allah. Dan terkait hal itu ya tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk tahu detailnya. Ini yang pertama. Dan Nabi Adam memang Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi, tetapi sebelum menjalankan tugas kekhalifahan tersebut, Nabi Adam Allah tempatkan dulu di surga. Nah, kata para ulama, ditempatkan di surganya itu sebagai pembelajaran untuk Nabi Adam sebelum nanti betul-betul ditugaskan untuk mengurus bumi. Di antara pembelajarannya salah satunya adalah agar mengetahui bahwa syaitan dan keturunannya nanti selalu saja menggoda, sebagaimana digodanya Nabi Adam di surga. Jadi itu terkait Ya'juj dan Ma'juj ada dua pendapat. Ya, ada masih golongan manusia, suku tertentu yang punya, wallahu a'lam, punya kekuatan merusak luar biasa. Ada yang mengatakan bisa jadi dari golongan selain manusia, mungkin dari golongan jin atau dari ya sejenis makhluk, wallahu a'lam. Bagaimana bentuknya kita juga belum tahu. Ya, tetapi keyakinan kita bahwa nanti di akhir pasti akan hatta idza futihat, pasti mereka akan keluar Ya'juj dan Ma'juj tersebut, dan itu juga salah satu pertanda besar akan datangnya hari kiamat. Oke. Monggo, masih ada yang lain? Bangsa Israel, ya. Ya. Terkait bangsa Israel, Bani Israel, nanti akan banyak sekali ayat-ayat selanjutnya ini bicara tentang Bani Israel. Dari berbagai kajian yang kita lihat, Bani Israel bukan Ya'juj dan Ma'juj. Beda. Entitas yang berbeda. Dan dalam riwayat nanti di akhir masa, Bani Israel ini akan kalah. Yahudi ini akan kalah oleh umat Islam ketika perang besar terjadi. Ya, bahkan riwayatnya masyhur. Ya, ketika mereka sudah diserbu dari berbagai penjuru, mereka lari ketakutan, sembunyi di balik pohon, sembunyi di balik batu. Saat itu pula pohon dan batu ngasih tahu di sini ada orang Yahudi. Di belakang saya ada orang Yahudi. Itu riwayat-riwayat yang masyhur di kita. Jadi beda antara Ya'juj Ma'juj dengan Bani Israel. Nah, Bani Israel nanti akan kita baca ayatnya, hampir lebih dari 100 ayat dalam surah Al-Baqarah ini nanti bicara tentang keburukan-keburukan Bani Israel. Dan sama ketika kita membaca kisah, ingat, ketika kita baca kisah, itu bukan hanya menceritakan kisah terdahulu. Kisah Bani Israel kita baca, ya berarti kisah Israel saat ini juga. Kisah Yahudi saat ini juga. Sifatnya pasti sama, pelakunya beda. Sifatnya pasti sama, tidak mungkin beda. Ya, di antaranya melanggar janji, ingkar janji. Kalau mereka lagi lemah, mereka nyari perlindungan yang kuat. Tapi ketika mereka gagah, mereka menindas yang lemah, dan seterusnya sama. Al-Quran sudah menceritakan sama, sifatnya sama. Jadi beda, bukan Ya'juj dan Ma'juj. Dan nanti di akhir masa kalau Bani Israel, umat Islam akan mengalahkannya. Ya. Oke. Masih ada lagi? Satu lagi terakhir mungkin. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tetap bekerja dengan membawa kesucian. Berkaitan dengan ceramah Ustaz yang lalu, surga itu kan ada rumahnya konsep Nabi Adam ini ditempatkan di surga yang mana? Apakah surga Firdaus yang kemungkinan besar yang pada saatnya nanti itu juga akan kita tempati, kecuali sesuai dengan amal badan kita, apakah melalui swasta atau sedekah atau sering membantu orang lain. Banyak jalan. Tolong dijelaskan. Ya. Surga yang dalam riwayat tadi ada 7 tingkatannya, itu yang disebut surga jaza, surga balasan. Kenapa berbeda-beda tingkatannya? Karena sesuai dengan amal perbuatannya. Tadi sudah sampaikan. Ada yang puasa masuk dari pintu Ar-Rayyan, ada yang segala macam, beda-beda. Semakin tinggi amalan ibadah seseorang, maka semakin tinggi dia posisinya di surga. Nah, kenapa berbeda-beda tempatnya? Ini menunjukkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala, karena itu surga balasan. Sementara ulama tidak menjelaskan apakah surganya Nabi Adam juga ada 7 tingkatan. Tapi ulama mengatakan surga Nabi Adam ya sama surga yang nanti menjadi tujuan kita juga. Akan tetapi bentuknya adalah bentuk ujian, maka mungkin saja tidak dalam bentuk bertingkat-tingkat, wallahu alam, atau bahkan bisa masuk kepada pintu manapun, wallahu alam, kita tidak tahu. Itu perkara ghaibiyat. Yang kita yakini Nabi Adam ditaruh di surga, surga yang manapun bila kaifiyah, Allah yang tahu, kita tidak tahu, dan tidak ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Satu, sehingga agak beda, walaupun surganya sama, tapi surganya Nabi Adam ini ujian, bukan balasan. Nabi Adam belum melakukan amal ibadah di situ kan. Amal ibadahnya nanti di dunia. Nah, nanti baru sejauh mana bacaan kita dalam riwayat. Kalau orang baca Quran, bacalah Iqra warattil, ya, bacalah, sesuaikan tartilnya, pahami maknanya. Karena sejauh mana kita membaca Al-Quran, sebegitu juga derajat kita nanti ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surga yang nanti itu, yang banyak itu namanya surga jaza, surga balasan. Kalau namanya balasan ya sesuai dengan amal perbuatan. Nah, Nabi Adam bukan balasan di situ, itu baru tempat ujian. Tempat Allah mengajari Nabi Adam alaihissalam sebelum dipersiapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi ketika diturunkan di muka bumi itu sudah memiliki seperangkat ilmu pengetahuan dan buminya sudah siap. Ada satu pengalaman, Pak. Ada satu teman, ya, dia punya bukan pabrik, kebun tebu yang luasnya luar biasa. Luasnya luar biasa. Ketika dia menanam tebu, tebunya gemuk-gemuk besar-besar. Sementara tebu sawah di sebelahnya itu kurus-kurus kecil-kecil. Jadi ketika ada yang nanya, Pak Ustadz, kok bisa tebunya gemuk-gemuk, yang lain kurus-kurus padahal sawahnya berdekatan? Nah, ini menarik. Beliau jawab, Al-Quran sudah ngasih contoh. Padahal kita baca tidak ada Al-Quran cerita tentang tebu, tidak ada. Tidak ada Al-Quran cerita tentang tebu. Kita nyari, adakah ayat Al-Quran yang menyatakan cara membibit dengan baik? Juga tidak ada kayaknya yang spesifik. Oh, kata beliau ada. Jadi katanya sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, Allah sudah hamparkan buminya, sudah siapkan hewan-hewannya, sudah siapkan buah-buahannya. Itu satu.
Nabi Adamnya pun sudah Allah didik di surga, sudah Allah kasih ilmu, sudah Allah kasih pelajaran, sudah Allah kasih cobaan, diuji oleh setan, jadi sudah tahu hamanya nanti apa dan sebagainya. Maka katanya karena begitu, ketika saya akan menanam tebu, tanahnya saya gali, makanannya saya siapkan dulu, pupuknya segala macamnya, unsur haranya, kapur dolominnya segala macam, saya siapkan dulu dan saya biarkan 2 minggu. Tanahnya itu saya biarkan 2 minggu, tidak saya tanam. Setelah tanahnya siap, bibitnya juga saya cari bibit yang bagus, saya tanam. Ketika akarnya tumbuh, akarnya tidak jauh cari makan. Ketika akarnya tidak panjang, akarnya tidak jauh, maka dia pertumbuhannya ke atas dan membesar. Kalau dia jauh cari makan, dia fokus membanyakkan akar dulu. Dan itu katanya saya baca dari kisah Nabi Adam, ya Allah. Ini, ya itu kata para ulama, Al-Quran itu Pak seperti intan berlian. Dari manapun kita melihat, pasti punya keindahan yang berbeda dan sama-sama bagusnya. Ada yang membaca Quran ternyata bacanya jadi kebun tebu yang luar biasa hebat. Padahal kisahnya kisah Nabi Adam alaihis salam. Jadi beda dia dengan orang lain. Orang lain nanam dulu baru mupuk. Dia enggak, tanahnya dipupuk dulu. Tanahnya sudah siap, baru bibitnya ditanam, jadi akarnya enggak jauh, tumbuhnya besar. Ya, ini bagaimana Allah ngasih ilmu pengetahuan, bahkan bukan dari ayat tentang pertanian. Ya, ayat tentang kisah Nabi Adam kok bisa dibawa sampai ke pertanian dan ternyata hasil. Itulah namanya ilmu yang barokah. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Walaupun bukan ayat tentang pertanian, ternyata bisa dipakai. Dan ayat Al-Quran itu luar biasanya begitu. Luar biasanya begitu. Ada banyak sekali ayat tidak bicara tentang satu hal, tapi bisa bermanfaat ketika dipakai untuk hal-hal yang lain. Ini salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Ulama mengatakan itu namanya tafa'ulan, mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran. Saya kira itu cukup, mungkin lagi masih ada? Oke, kita akhiri dengan doa. Insyaallah kita sambung pada pekan-pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.